uminya. Ya, dan itu merupakan sebuah keindahan. Semoga Bapak dan Ibu sekalian bisa tertular dengan kebaikan-kebaikan yang ada di sini, dan apa yang kurang, apa yang jelek, kita memberikan uzur kepadanya. Karena Imam Syafi'i pun mengatakan, wa akrahu man bida'atuhu al-ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Saya benci sama orang yang melakukan perbuatan maksiat, walaupun mungkin saya pun masih melakukan perbuatan tersebut. Maknanya apa yang kurang, apa yang tidak berkenan, mungkin kita mengambil peran dari kekurangan tersebut. Ya, maka hendaknya kita memberikan uzur. Apa yang baik dicontoh dan apa yang tidak baik semoga bisa dimaafkan. Dan tentunya kami juga sebagai teman-teman yang menemani Ananda selama 3 hari meminta maaf apabila ada kekurangan, dan mohon disampaikan kepada anak-anak apabila ada adab kami, ada akhlak kami yang tidak baik, mohon untuk tidak dicontoh. Dan terakhir, terima kasih pertama kepada Ustaz Syafiq Dauro SRB yang sudah selalu memberikan kesempatan kepada kami, kemudian kepada panitia yang berjibaku untuk bisa membantu kami. Jujur saja Bapak Ibu, keadaannya itu tidak seindah yang ada di atas panggung. Ya, kemarin waktu ngisi kajian, semalam ketika kajian baru kami mau ke sini, tiba-tiba ada yang muntah. Ya, dan itu menjadi Masya Allah sebuah pekerjaan juga buat panitia, buat teman-teman untuk bisa membantu adik-adik yang qadarullah sedang sakit. Semoga apa yang diberikan oleh panitia dari segala kesungguhannya, kemudian usahanya, bisa menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian dan para asatidzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Kak Yogi atas yang disampaikan, insyaallah bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya untuk Ustadz Amin Ubaid hafizahullah taala, falyatafaddal masykura Ustadz, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mereka yang mungkin belum pernah belajar Islam, bahkan termasuk para non-muslim, mereka memandang bagaimana perilaku dan akhlak kita ketika kita berinteraksi dengan mereka. Mereka tidak membaca Al-Quran. Mereka tidak membaca buku yang Anda baca. Mereka tidak melihat kitabut tauhid atau usulul thalathah atau kitab-kitab yang Anda pelajari ketika Anda sedang daurah. Tapi mereka melihat bagaimana tingkah laku kita. Oleh karena itulah, dengan belajar adab dalam Islam ketika bermuamalah, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, disitulah kita sejatinya sedang menampakkan indahnya syariat ini. Maka jangan sampai kita menjadi tabir keindahan agama kita sendiri. Ketika ada seorang ulama yang mengatakan al-islamu mahjubun bil muslimin, Islam itu tertutupi dengan hal buruk yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau kita ada di sana, berarti kita bagian dari penghijab, kita bagian dari tabir penutup indahnya syariat agama kita. Sehingga saat Anda bermuamalah dalam masalah jual beli atau muamalah duniawi yang lainnya dengan non-muslim, ketika Anda mengikuti aturan syariat agama Allah, Anda sedang menampakkan indahnya syariat Islam. Ketika Anda dalam menjalin hubungan keluarga, Anda dipantau oleh semua tetangga yang ada di kanan kiri kita. Anda dipantau oleh anggota keluarga besar kita.
Di antara mereka mungkin ada yang belum belajar agama, ada yang belum mengenal iman. Saat Anda mungkin punya masalah dalam keluarga, terjadi ketegangan, kemudian sampai informasi itu keluar dan disaksikan oleh mereka, Anda mungkin sedang menampakkan, itu lo lihat. Kayak gitu orang yang sudah ngaji, kayak gitu orang muslim dan seterusnya. Kita menampakkan hal yang buruk yang sejatinya itu berasal dari perilaku kita. Sementara Islam minhu bari, Islam tidak pernah mengajarkan yang demikian. Karena itu kalau kita lihat Nabi SAW sering sekali mengatakan laisa minna, laisa minna, laisa minna. Bukan bagian dari golonganku. Artinya aku tidak pernah ngajarin kayak gitu. Aku tidak pernah menjelaskan, mengajarkan seperti itu. Tapi kesalahan itu muncul di tengah umatnya, di tengah kaum muslimin. Laisa minna man ghasyana. Bukan bagian dari kami orang yang menipu kami. Sehingga aneka pelanggaran yang terjadi dalam masalah muamalah bukan karena diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan diajarkan oleh syariat Islam. Tapi pelanggaran itu muncul di tengah kaum muslimin. Dan Nabi SAW berlepas diri dari semua pelanggaran itu. Mari kita menjadi manusia-manusia yang menampilkan indahnya Islam bagi masyarakat yang lain. Agar mereka memiliki stigma yang baik terhadap agama kita. Nabi SAW memberikan gelar yang sangat buruk untuk Khawarij. Sampai menyebut mereka adalah kilabun nar. Anjing-anjingnya neraka. Al-Khawarij kilabun nar. Al-Azariqah kilabun nar. Khawarij itu anjingnya neraka. Karena dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang Khawarij, dia memberikan stigma yang negatif terhadap agama ini di muka orang lain. Sehingga membuat orang lain jadi takut dengan agama kita. Bahkan memberikan gelar yang buruk untuk seluruh kaum muslimin. Karena kesalahan sebagian oknum yang ada di tengah kaum muslimin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara orang yang menutupi keindahan Islam. Kita berusaha untuk memperbaiki diri, belajar bagaimana cara bermuamalah yang benar, perhatian berkaitan dengan masalah halal haram. Ada satu buku yang saya tulis judulnya Kode Etik Pengusaha Muslim. Itu adalah bagaimana seorang muslim menghiasi muamalahnya dengan akhlak. Karena tentu saja makna pengusaha muslim itu bukan pengusaha yang beragama Islam. Tapi pengusaha yang menghiasi aktivitas muamalahnya dengan ajaran Islam. Semoga pertemuan kita pertemuan yang mendatangkan keberkahan. Materi yang saya sampaikan sangat terbatas dan mudah-mudahan buku yang sudah menjadi pegangan Bapak Ibu dalam belajar di daurah kali ini nanti bisa dipelajari sampai habis. Memang ketika bagi mereka yang belum terbiasa untuk membaca, solusinya satu, dibacakan. Dan alhamdulillah di ANB Channel buku yang Bapak Ibu jadikan pegangan, buku pengantar fikih jual beli dan harta haram itu sudah selesai dibedah sampai habis. Mungkin Anda bisa lihat di playlist ANB Channel yang judulnya kajian buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti. Mungkin kurang lebih ada 30 sekian episode ya. Ya, insya Allah sebelum Ramadan selesai. Kalau mau ngikuti dari mulai pulang daurah sampai menjelang Ramadan. Baik itu yang bisa kami sampaikan. Dan tidak lupa kami mengaturkan permohonan maaf jika selama kehadiran saya di daurah ini menimbulkan gesekan yang kurang nyaman bagi Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada perilaku saya atau materi yang saya sampaikan kurang berkenan. Saya mohon maaf. Dan tidak lupa saya mengaturkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Baik kepada panitia daurah maupun kepada peserta semuanya. Karena unsur terpenting dari daurah ini kan peserta. Kalau nggak ada peserta nggak jadi kita. Maka kita mengaturkan jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan Bapak Ibu sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz Ami atas closing yang disampaikan. Selanjutnya mungkin bisa sebelahnya dengan Ustaz Dr. Syafiq Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal Ustaz. Kayaknya terakhir. Terakhir saja Ustaz. Baik, Ana mau ngelewatin takut gak enak Ustaz. Baik, selanjutnya Kak Erlan. Falyatafadhal Ustaz, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ini adalah daurah yang kesekian Ustaz. Itu berarti setiap pembukaan dan penutupan harus menyiapkan ungkapan-ungkapan berarti Ustaz ya. Dan qadarullahnya Bapak Ibu, saya sangat sering berpartner di daurah-daurah itu bersama Ustadz Ami Nurbahid. Tidak hanya di daurah SRB tapi daurah-daurah lainnya. Sehingga mungkin stok kata-kata sudah pernah didengar oleh Ustadz Ami. Mohon izin Ustadz ya. Ini untuk kesekian kalinya mungkin Ustadz mendengar. Tapi semoga manfaat buat ayah bunda sekalian. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga daurah SRB ini menjadi termometer keluarga kita yang mengukur suhu kehangatan di antara keluarga kita. Kalau sekiranya suhu keluarga kita lagi panas, lagi tinggi, semoga daurah SRB ini yang bisa mengademkannya, mendinginkannya. Kalau suasana dan suhu keluarga itu lagi dingin banget, jarang ngobrol, sering bersih tegang, semoga dengan acara outbound, kajian bareng, bisa menambah kehangatan dan kebahagiaan. Maka harapannya Bapak Ibu semoga berangkat daurah itu penuh bahagia. Bukan berangkat dengan penuh drama. Karena biasanya nunggu anak siap-siap, rempong, bikin emosi jiwa ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya itu terjadi pada daurah kali ini, semoga bisa diperbaiki pada daurah yang berikutnya Ustaz ya. PR-nya adalah berangkat daurah dengan rasa bahagia, tidak pakai drama dan marah-marah dengan anak-anak kita. Semoga daurah yang ke-10 diberikan kesempatan untuk kita semua ikut lagi, dan itu artinya kami harus siapkan ungkapan-ungkapan yang lain lagi sahabatnya. Tapi yang kami harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk lebih hangat dengan keluarga kita. Bahkan kalau bisa bukan daurah ini saja yang jadi termometer keluarga, tapi harapannya ada forum-forum, ada aktivitas kehangatan yang bisa kita rutinkan dengan anak-anak kita sebagaimana yang dinasihatkan oleh Syekh Ahmad Nasir At-Thayyar di dalam kitabnya Kaifat Turabbi Abna'aka, bahwa beliau sarankan untuk setiap keluarga muslim membuat pertemuan rutin dengan anggota keluarganya, dengan bermain bersama, dengan ngobrol bersama, menghabiskan waktu bersama sehingga ada kehangatan di sana. Sehingga kalau sudah hangat, proses saling nasihat menasihat jadi lebih nikmat dan enak. Karena kaidahnya connection before correction. Pentingnya membangun koneksi sebelum memberikan koreksi. Dan diantara yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa Nabi Yakub itu bisa menjadi orang tua yang berkesan, yang nasihat-nasihatnya itu diterima oleh anak-anaknya, ternyata disebabkan karena Nabi Yakub itu dekat dan hangat dengan anaknya. Bahkan sampai-sampai disebutkan dalam sebuah ayat, Nabi Yakub itu menghafal aroma tubuh anaknya. Inni la ajidu riha Yusuf. Sungguh aku mencium aroma tubuh Yusuf. Padahal saat itu beliau buta, tapi karena sudah sering menghabiskan waktu bersama, sampai hafal aroma tubuh anaknya. Bapak-bapak hafal nggak Pak aroma tubuh anaknya Pak? Hafal Pak ya? Apalagi pas pulang sekolah Pak ya? Ketiaknya basah gitu Pak ya? Lebih hafal lagi biasanya aromanya, semerbak soalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus meningkatkan kehangatan kita dengan anggota keluarga kita, dan terutama untuk kami para pemateri juga yang cukup padat jadwal-jadwalnya, semoga tetap bisa menjaga kehangatan dengan buah hati tercinta. Demikian wassallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Kak Erlan. Insyaallah stoknya masih banyak Kak Erlan ya. Persiapkan 20 tahun ke depan. Falyatafadhal Ustaz Sandi, barakallahu fikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ya, yang pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sampai hari ini masih terus berjuang ya untuk mempersembahkan yang terbaik untuk para peserta pada hari ini, dan juga kepada seluruh teman-teman semua yang terus mengupayakan kajian-kajian ini berjalan. Ya, taib jazakallahu khairan. Ya, kemudian yang berikutnya rasa syukur kami bahwasannya pada hari ini di daurah yang ke-9 ini peserta yang lulus mendapatkan amanah dari kami jumlahnya adalah peserta yang paling banyak ya. Dan alhamdulillah artinya daurah-daurah ini telah memberikan manfaat positif bagi teman-teman sekalian yang tadinya tidak mengetahui, yang tadinya tidak mengerti tentang pentingnya membaca Al-Quran yang benar, yang tadinya kurang begitu perhatian menjadi perhatian. Ya, alhamdulillah, semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Kemudian sebagaimana dokter ya, teman-teman mungkin sini pernah datang berobat ke dokter, mengeluhkan atau mengadukan penyakit-penyakit yang ada pada dirinya. Dokter itu hanya berupaya memberikan saran-saran, memberikan Taib ya. Jadi di antara pasien yang datang ke dokter, sebagaimana kita ketahui ada yang penyakitnya itu ringan dan ada penyakitnya berat. Ya, kami ketika mengajar sering memberikan permisalan ini ya kepada para pengajar. Ketika kita berbicara di hadapan para pengajar, pengajar itu adalah seorang dokter dalam Quran maksudnya, di mana mereka mesti memiliki ilmu-ilmu tentang apa yang mereka ajarkan, dan mereka mesti mengetahui penyakit-penyakit lahan-lahan yang ada dalam diri muridnya. Nah, begitupun dengan para peserta ya, dengan murid-murid yang belajar kepada seorang guru, bahwasanya di antara mereka itu ada yang jenis penyakitnya yang ringan dan ada yang berat. Penyakit-penyakit yang ringan itu akan sembuh dalam waktu yang singkat ketika kita memberikan saran-saran, caranya seperti ini, coba dilakukan demikian-demikian, sembuh. Dan orang-orang yang tadi mendapatkan amanah adalah orang-orang yang memang sudah menjadi rutinitas harian ternyata. Ya, mereka belajar, sebagian mereka ada yang mengajar, dan teman-teman yang mendapatkan catatan yang sangat banyak, semoga ini menjadi bahan evaluasi dan kemudian mencari seorang pengajar setelah ini dan terus untuk belajar, mencari guru. Dan ini yang ingin kita harapkan, ya. Jadi sepulang dari daurah ini semangat lagi belajar Qur'annya. Bahwasannya Quran itu bukan seperti kitab-kitab yang lainnya. Quran itu ada tata cara membacanya. Rasulullah SAW aja talaki dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun talaki dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun dengan para sahabat, tabi'in, tabi'in. Menyetorkan bacaan, kata Abu Amr Ad-Dani, di hadapan seorang guru, ini merupakan salah satu bentuk sunnah. Ini merupakan sunnah ya. Jadi harapan kami bagi teman-teman yang memiliki catatan-catatan, terutama dalam surah Al-Fatihah, terlebih lagi dengan surat-surat yang lainnya, khususnya surah Al-Fatihah, maka teruslah bersemangat, cari guru. Hari ini Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan semuanya. Enggak bisa mendapatkan guru secara tatap muka langsung, ada kelas-kelas online banyak sekali. Bisa via Zoom atau yang lainnya, banyak. Jadi untuk beralasan saya nggak bisa baca Quran karena nggak mau berusaha, itu udah nggak ada alasan lagi, ya. Jadi cari ya. Ustaz Ami kalau nggak salah ada kelas online juga kalau ya, bisa deh, bisa dipromosikan Ustaz. Baru saja dibuka Ustaz, tapi ini sudah ditutup. Nah,
sehingga nunggu untuk angkatan berikutnya. Masya Allah. Namanya ANB Tahsin. Tuh kan, alhamdulillah, masya Allah. Ya, kalau saya memang nggak buka kelas online. Kalau saya fokus dengan sekolah-sekolah, guru-guru di daerah Tangerang khususnya. Di kelas online itu kayaknya cukup berat ya. Jadi bisa dengan Ustadz Ami atau yang lainnya. Jadi banyak sekarang. Ya kalau dibilang nggak bisa karena nggak ada waktu dan sebagainya, wah ini kayaknya sudah tidak ini lagi ya, nggak bisa terima. Masa dalam waktu sepekan nggak ada waktu sama sekali untuk setoran Quran gitu. Tapi demikian, ini nasihat penutup yang bisa kami sampaikan. Dan teman-teman yang mendapatkan ijazah, mohon dijaga amanahnya baik-baik ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz Sandi. Untuk selanjutnya kepada pengampu remaja, Masya Allah, mudah-mudahan ini bukan daurah terakhir Ustaz Abdurrahman ya, karena kami dengar beliau akan hijrah ke Madinah. Mudah-mudahan mengkhususkan waktunya untuk daurah selanjutnya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz, falyatafadhal Ustaz jika ada kesan-kesan atau harapan terhadap remaja yang 3 hari 2 malam ini kita berlangsungkan Ustaz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang pertama kami ucapkan jazakumullah khair jaza kepada panitia, asatidzah dan seluruh peserta daurah WSRB yang ke-9 yang mengizinkan kami untuk belajar dengan amanah mengajar di remaja. Di sesi pertama saya ingin menyampaikan pada pertama kami bertemu dengan remaja di daurah ini, kami bertanya terlebih dahulu apa gerangan tantangan terberat menjadi remaja. Kami bertanya di awal, apa tantangan terberat menjadi remaja? 60% di antara mereka menjawab susah fokus. Jadi ternyata distraksi mereka lebih banyak dibandingkan distraksi kita. Distraksi mereka, gadget mereka, mainan mereka. Dan itu ternyata menjadi jawaban 60% dari kebanyakan mereka. Kemudian ada juga yang menjawab komunikasi sama orang tua. Sulit untuk berkomunikasi sama orang tua. Karena seringkali tidak terjadi dialog antara mereka dengan orang tua. Mereka hanya mendapatkan 3 pertanyaan template. Sudah makan belum? Ada PR apa enggak? Udah sholat belum? Mereka tidak mendapatkan koneksi dengan orang tua dengan pertanyaan-pertanyaan di dunia mereka. Padahal cara Rasulullah SAW dalam mendekat kepada para sahabat yang masih kecil, beliau tidak terlebih dahulu memberikan instruksi atau tugas. Beliau jalin koneksi dulu. Sebagaimana tadi Kak Erlan menyebutkan, connection before correction. Pada saat ada anak kecil yang menangis karena burung di sangkarnya meninggal, beliau tidak bertanya tentang instruksi. Tapi beliau bertanya tentang keadaan mainannya. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Ini pertanda bahwa kita sebagai orang tua perlu lebih sering mendengar. Skill kita sebagai orang tua perlu lebih ditingkatkan lagi tentang skill listening. Kita perlu lebih sering mendengarkan mereka karena di platform yang bebas dan luas saat ini kita mengkhawatirkan mereka lebih sering bercerita di close friend mereka di Instagram. Mereka lebih senang bercerita di Discord mereka, di Roblox mereka. Mereka lebih senang bercerita di grup-grup WhatsApp mereka. Bahkan 50% dari pertanyaan konsultasi yang dilakukan kurang lebih ada berapa kemarin? 6 sampai hari ini terakhir. 50% isinya tentang permasalahan gadget anak. Ustadz, anak saya kejadian gadget, anak saya kesulitan untuk dilepas gadgetnya, anak saya tantrum kalau dia ambil gadgetnya. Hampir masalahnya rata-rata demikian. Dan kesulitan itu tentu kita harus memahami bahwa Allah yang memudahkan kita untuk mengajarkan mereka sehingga minta tolong kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kita perlu mensuasanakan mereka untuk mencari alternatif lain kesukaan. Karena an-nafsu la tatruku syai'an illa bi syai'in. Sebagaimana kata Syekhul Islam, kita tidak dapat meninggalkan sesuatu kesenangan kecuali dengan kesenangan lain. Maka hari ini boleh jadi yang sulit bukan mencari mainan anak, tapi yang sulit adalah mengkhususkan waktu untuk bermain bersama anak. Karena anak kita banyak mainan, banyak alternatif, tapi kesulitan untuk benar-benar mencari alternatif mainan. Kemudian yang kedua, kami juga bertanya tentang apa momen yang paling berkesan dalam kehidupan mereka bersama orang tua mereka. Saya kebetulan kasih mic satu persatu, jadi itu bergilir sampai belakang, dari belakang ke depan lagi, baik yang ikut maupun akhwat.
Ternyata 70% jawabannya adalah ketika momen liburan dan umroh. Itu jawabannya. Jadi momen paling berkesan bagi anak-anak kita ternyata adalah ketika umroh dan liburan. Dan ternyata tadi ada statement menarik dari salah satu peserta konsultasi. Beliau pertama kali ikut daurah SRB, pertama kali ikut daurah bahkan baru 6 bulan ini sholat 5 waktu berjamaah. Dan beliau menyatakan ini seperti umroh Ustaz. Jadi daurah ini seperti umroh, hanya saja nggak pakai visa Ustaz. Ya benar, karena kajiannya padat. Kemudian para ustaz-ustaznya berkenan untuk menyampaikan ilmu yang banyak kepada kita semua. Jadi ini momen yang tepat sekali untuk menjalankan bonding kepada anak. Kemudian 10% menjawab momennya adalah ketika berkendara bersama orang tua. Saya teringat benar hadis Nabi SAW. Nabi seringkali memboncengi para sahabat. Yang diboncengi rata-rata justru anak-anak kecil. Diboncengi Abdullah bin Abbas, diboncengi Anas bin Malik. Bahkan ada 40 sahabat yang diboncengi oleh Rasulullah SAW dalam kitab Ardafun Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa pentingnya juga bersafar bersama anak dan berikan nasihat kepada anak. Sisanya kebanyakan adalah ketika mereka bercanda bersama orang tua, mereka berdiskusi dengan orang tua, itu momen-momen yang paling berkesan dan sulit dilupakan. Terlebih lagi khusus untuk anak-anak yang ternyata full day atau boarding, rata-rata jawabannya sama. Saya tanya apa momen yang paling berkesan mereka menjawab momen dulu masih SD Ustaz. Saya bilang kok masih SD? Karena ternyata ketika sudah full day, sedikit ketemu sama orang tua, sedikit punya quality time bersama orang tua. Maka ini PR besar juga. Makanya banyak sekali boarding yang itu hybrid. Itu 2 pekan sekali boleh dijenguk. Ada yang seperti itu hari-hari ini model sekolah. Tapi menjadi poinnya adalah saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian yang anaknya full day ataupun boarding, jangan tinggalkan sama sekali komunikasi kepada anak. Jenguk mereka, telepon mereka, kasih pesan nasihat, kasih hadiah kepada mereka, apapun, meskipun jarak jauh. Dan ketika di rumah pun pilih waktu yang berkualitas. Jangan sampai hanya main handphone bareng. Orang tua main handphone, anak main handphone, akhirnya main handphone bareng. Padahal waktu berkualitas ketika liburan di rumah. Dan itu momen yang Nabi Ibrahim lakukan bersama Nabi Ismail. Kita tahu Nabi Ibrahim tinggal di Syam, Nabi Ismail tinggal di Mekah. Tapi bagaimana bisa orang tua dan anak punya kosakata khusus yang hanya difahami oleh mereka berdua? Bahkan istri Nabi Ismail saja tidak paham. Apa itu ganti palang pintu, apa itu tetapkan palang pintu, tidak paham. Yang hanya memahami hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja. Itu pertanda betapa berkualitasnya waktu antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika bertemu. Karena tidak mungkin kualitas waktu yang dimiliki itu bisa terjalin kalau menghabiskan waktu kepada hal yang tidak bermanfaat. Maka saran kami pribadi untuk menjalin terus koneksi dengan anak-anak remaja kita, karena tantangan terberat adalah tantangan untuk mendidik remaja. Dan selebihnya kita terus belajar. Karena sejatinya ketika kita menjadi orang tua, kita pun belajar menjadi orang tua. Ketika anak menjadi anak, maka anak pun belajar menjadi anak. Maka tunjukkanlah rasa belajar itu kepada anak kita. Anak perlu melihat bahwa orang tua pun sedang belajar menjadi orang tua, sebagaimana anak juga sedang belajar menjadi sebaik-baiknya anak. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada panitia, kepada para asatidzah dan kepada para peserta sekalian. Semoga Allah jumpakan kita di daurah USRB yang berikutnya lagi. Dan bila tidak berjumpa, maka semoga Allah jumpakan di surganya kelak. Demikian, sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz Abdurrahman. Selanjutnya mungkin terakhir dengan Ustaz Syafiq. Mohon izin Ustaz, ingin menginformasikan ternyata banyak jamaah yang sudah izin Ustaz, karena harus mengantar anak-anaknya ke pondok. Jadi mungkin jumlahnya tidak sebanyak kemarin, tapi mungkin tetap ada live streaming. Sepertinya di mobil mereka sedang mendengarkan tetap Ustaz. Jazakumullah khair, falyatafadhal mazkur Ustaz. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan jazakumullah khairan buat semua peserta dan khususnya buat para asatidzah ya, yang terus mau hadir untuk memberikan manfaat kepada kita semua. Dan juga ana ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada peserta yang mungkin tidak mendapatkan apa yang diharapkan pada daurah ini.
masukan, kritikan, dan saran diharap terus diberikan kepada panitia agar kita bisa memberikan yang lebih baik kepada jamaah. Kalau Anda boleh contohkan daurah ini seperti rest area jamaah. Ketika kita melakukan perjalanan panjang, kita biasanya capek, kita lelah, maka kita berhenti sejenak. Jangan terlalu lama berhenti. Karena ada orang di rest area terlalu lama, tahu-tahu ditinggal sama yang lain. Ambil secukupnya yang dibutuhkan di rest area tersebut, agar kita punya bekal yang memadai untuk melanjutkan perjalanan. Berulang kali disampaikan bahwasanya menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Di sini mungkin kita dapat beberapa ilmu. Ustadz Ami juga sudah menjelaskan zuhud yang sebenarnya, ya orang itu tahu halal haram gitu. Kalau nggak tahu dengan halal haram, gimana dia mau zuhud gitu. Maka teruslah belajar menuntut ilmu. Daurah ini diadakan dalam rangka juga untuk menjadi mukmin yang lebih kuat ya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dan setiap orang beriman ada kebaikan. Nasihat-nasihat dari semua ustadz tadi itu sejatinya untuk meningkatkan keimanan kita agar kita menjadi lebih baik lagi. Lalu Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'ajaz atau wa la ta'ajiz. Kata Nabi SAW, bersungguh-sungguhlah engkau dalam rangka meraih apa setoran untuk baca Quran. Ustaz Abdurrahman Zahir menyampaikan juga bagaimana orang tua itu perlu punya waktu yang berkualitas buat anak-anaknya ya. Kalau tadi juga disampaikan harus menjalin koneksi dulu sama anak-anak sebelum melakukan koreksi. Ada perkara-perkara yang mungkin berat bagi kita untuk melakukannya. Tapi niat yang tulus beserta meminta pertolongan kepada Allah akan memudahkan bagi kita. Jadi jangan pernah menyerah. Wala ta'jaz. Nggak ada kata nggak bisa, nggak mungkin, sulit. Nggak ada kata itu. Ya udah kita niat, minta tolong sama Allah. Pantang menyerah. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya udah katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Dan yang terakhir, Allah berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tadi disampaikan oleh Kak Fadli ya. Kak apa Sebagian jamaah sudah mulai melakukan aktivitas lain. Ya, kalau sudah selesai, engkau isi dengan hal-hal lain yang bermanfaat ya. Dan tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau dikatakan ada kekurangan, banyak kekurangan pada daurah sekarang. Anda juga merasa ketika sholat telat, itu nggak dapat soft. Ada yang sholatnya di atas sini, Masya Allah. Tapi Anda melihat ada satu hal yang menakjubkan. Ustadz Ami nggak lewat belakang. Lewat depan beliau. Ya itu Anda lihat, oh pintar Ustadz Ami, pantas jadi Ustadz beliau. Jadi beliau nggak lewat belakang, beliau lewat depan. Ternyata di depan masih ada yang kosong gitu loh jamaah, Masya Allah. Jadi nanti ke depan kalau antum telat, jangan buka pintu belakang, buka pintu depan, Insya Allah. Tapi Insya Allah ke depannya semoga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Ini liburan keluarga. Dan bagaimana kita menjalin hubungan dekat dengan anak-anak kita dan kita bisa menjadi mukmin yang lebih kuat insyaallah. Jazakumullah khairan, kembalikan ke MC kita. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum jami'an para hafizah hafizakumullah taala. Terakhir kita akan memberikan sedikit cenderamata kepada Ketua Yayasan Abu Hurairah, Mas Abo. Bisa maju ke tempat panggung Mas. Kita akan memberikan hadiah kepada para asatidzah kita. Mungkin tidak seberapa nilainya, namun Afwan, ketua yayasan kita ini Bapak Prabowo ternyata. Iya Ustaz. Seperti di atas Ustaz ada Pak Prabowo. Masya Allah. Di sini juga ada Pak Prabowo. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Mas Teguh bisa dibantu. Pertama Kak Yogi, Fadhil. Mudah-mudahan ya dua-duanya. Mudah-mudahan berkenan Kak Yogi. Jangan kapok karena semakin banyak anak-anak. Karena apa? Dengan adanya Kak Yogi dan pemateri anak, Masya Allah,
orang tua bisa fokus untuk belajar tanpa diganggu anak-anaknya. Selanjutnya kepada Ustadz Ami, Falyatafadhol Mas Abo. Jazakumullah khairan Ustadz Ami, dengan kajian muamalahnya sangat melengkapi daurah kita kali ini. Selanjutnya kepada Ustadz Syafiq, Falyatafadhol. Jazakumullah khairan Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga antum dan keluarga sehat selalu. Kemudian selanjutnya kepada